Selamat siang Pak Tony dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 ingin presentasikan mengenai materi kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Albert Agung dengan NIM 825240004. Saya Madi Milik semua dengan NIM 8252419. Dan saya Latayus Ikulimus dengan NIM 825240034. Nah, jadi pada materi kami bisa dilihat mungkin sangatlah familiar, yaitu select everything from. Tetapi materi ini agak kurang tepat. Tapi yang kita akan bahas pada hari ini adalah select everything tanpa ada from, atau lebih tepatnya clause select without from. Nah, jadi pada hari ini kami akan menyediakan beberapa gagasan utama. Yang pertama itu introduction, basic function, pros and cons, important notes sekaligus kesimpulan, dan yang terakhir adalah demo program. Kita masuk pada bagian introduction. Nah, jadi kita jadi clause select without from ini apa ya? Clause ini adalah sebuah query di mana yang non standar, berarti belum digunakan di semua sistem DBA administrator, yang digunakan untuk mengambil data dari tabel tanpa harus mereferensikan tabel itu sendiri. Nah, contohnya ya, karena fitur ini hanya baru diterapkan pada Oracle 2.3 AI dan seterusnya seperti 6 AI ke atas, yang dimana bisa dilihat ya, sebelum Oracle 2.3 AI kita harus menggunakan from dual, seperti ingin menyeleksi sysdate, select sysdate from dual. Kalau misalnya pada Oracle 2.3 AI ke atas bisa hanya langsung select sysdate. Nah, Oke, kita masuk pada tujuan clause ini diterapkan. Yang pertama, tujuannya ada 4. Yang pertama, mensederhanakan penulisan query, bisa dilihat seperti yang tadi, tidak memerlukan from dual. Yang kedua, meningkatkan portabilitas karena query-nya itu pendek, hanya memerlukan select. Seperti di kiri situ gambar ada select 10-2, itu operasi matematika, itu lebih simple dan lebih singkat dibanding yang menggunakan from dual. Kemudian yang ketiga itu pemilikan dengan sistem database lainnya. Oracle ini mengikuti juga sistem database seperti yang lainnya, itu PostgreSQL itu. Karena SQL ini juga memiliki clause ini diterapkan. Dan yang terakhir adalah salah satu fitur developer friendly, yang berarti karena singkat query-nya, jadi hanya proses di ML dan DQL-nya itu lebih singkat dari yang sebelumnya. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Made. Oke, selanjutnya ada di basic function. Basic function ini memiliki beberapa operasi. Yang pertama itu math operations atau operasi matematika. Oke, contohnya itu pertama select 2. Select 2 ini akan memanggil angka 2 dan juga menampilkan angka 2. Selanjutnya ada select 10 tambah 5, ini adalah penjumlahan 10 tambah 5, maka hasilnya adalah 15. Selanjutnya ada select mode 10,3 yang ditampilkan hasilnya yaitu 1. Next. Selanjutnya ada date operations atau operasi tanggal. Yang pertama yaitu ada select sysdate, ini akan memanggil tanggal dari komputer kita. Di situ tampilannya ada 13 November 2025, itu dipanggil saat kemarin, makanya 13 November 2025. Kalau hari ini harusnya 14 November 2025. Selanjutnya ada select sysdate plus 7 as next week. Itu akan memanggil tanggal dari komputer kita tapi ditambahkan 7 hari dengan nama next week, makanya tampilannya adalah next week 20 November 2025. Selanjutnya ada select extract year from sysdate, itu akan memanggil tahun dari tanggal di laptop kita. Selanjutnya ada string functions atau fungsi string. Contohnya adalah pertama select substring database 1,4, itu akan memanggil karakter database. Karakter pertama
pertama sampai karakter keempat dari kata database. Makanya di situ ditampilkannya adalah data. Selanjutnya ada select length Oracle. Itu akan memanggil seberapa panjang kata Oracle. Makanya di situ ditampilkannya adalah 6. Selanjutnya ada select replace ABC AX. Itu akan menggantikan karakter A akan menggantikan karakter A akan digantikan oleh karakter X. Makanya ditampilkannya adalah XBC. Next. Selanjutnya ada conversion functions. Di sini yang pertama ada select to char, sysdate, month, ddd, yyyy. Itu akan mengganti format sysdate menjadi nama bulan, setelah itu tanggal, setelah itu tahun. Makanya di situ ada November 13 2025. Selanjutnya ada select to number 45,67. Ini akan mengkonversikan data tipe dari string menjadi number. Maka di situ tetap 45,67. Next. Setelah itu ada call functions. Di sini ada fungsi kita sendiri yaitu namanya myFun. Ini di sini kita memanggil fungsi kita sendiri yaitu select myFun. Makanya di dalamnya ada hello world. Hello world itu dari myFun kita sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Asia. Oke, kita lanjut pada bagian terakhir pada basic function. Itu ada PLSQL. Seperti yang kita pelajari pada semester sebelumnya, untuk pemanggilan PLSQL sendiri, kita awalnya akan create atau mereplace function dengan nama seperti di contoh, dengan number 1 dan number 2 bertipe number dan return varchar. Serta ada satu variabel lagi yang gunanya untuk menampung seperti numv adalah number. Nanti akan resource-nya varchar 2 begin seperti berikut, dan nanti ketika dipanggil, dia langsung select my custom function 5,4, jadinya 5 dikali 4 hasilnya akan menjadi 20. Next. Oke, kita mulai pada bagian kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang kita dapatkan dari penggunaan select without form ini adalah yang pertama, kita bisa menuliskan sintaks lebih sederhana dan mudah dibaca. Kemudian untuk testing dan debugging jadi lebih efisien, dan kita bisa mempermudah cara kita untuk belajar dengan Oracle 23 AI. Lalu untuk kekurangannya sendiri, yang pertama itu adalah dia tidak bisa mengakses tabel yang sudah ada. Otomatis seperti join, subquery, dan lain-lainnya itu tidak bisa diakses. Kemudian mungkin masih ada kesulitan untuk penggunaan pada Oracle 23 AI yang baru. Next. Blue screen. Oke, kita lanjut. Kita masuk kepada bagian terakhir nih, important notes. Sebelum masuk demo program itu adalah kesimpulan untuk presentasi. Pada poin pertama itu adalah fiturnya hanya berlaku untuk ekspresi ataupun fungsi yang tidak dipanggil dari from dual. Kemudian yang kedua, oke, kita masuk ke poin kedua. Jika sudah memasuki versi Oracle 3 AI, kita tidak perlu lagi untuk menuliskan dari from dual lagi. Lalu poin ketiga, fitur yang ada dalam Oracle 3 AI ini akan melakukan pemanggilan fungsi sederhana tanpa patokan dari from dual. Lalu poin terakhir itu adalah select without from ini bisa mengambil data dari tabel selain tabel dummy. Tapi untuk kedepannya Oracle mungkin akan memperbaikinya, memperbarui. Oke, kita lanjut ke demo program. Kita akan kembali lagi ke Mac Operation. Di sini kita akan ketik select 2, maka akan ditampilkan yaitu 2. Setelah itu kita coba penjumlahan dari 10 tambah 5 dan akan ditampilkan seperti biasa yaitu 15. Setelah itu kita coba lagi select 10 bagi 2. Itu akan menghasilkan pembagian dari 10 bagi 2. Selanjutnya kita coba select power dalam kurung 2,3, itu akan memanggil pangkat 3 dari 2 yaitu 8. Selanjutnya kita coba lagi select mode 10,3, itu akan menghasilkan 1. Selanjutnya kita masuk ke date functions. Yang pertama yaitu ada select sysdate, itu akan memanggil dari komputer kita. Makanya di sini 1114 itu sama dengan sysdate yang ada di Oracle. Selanjutnya kita coba lagi
seleksi state plus 7 as next week itu akan menghasilkan tanggal hari ini tapi ditambah 7 hari, makanya di situ ada 21 November 2025. Selanjutnya kita coba lagi select Egmont si state 1. Ini akan menghasilkan tanggal hari ini tetapi bulan selanjutnya. Selanjutnya kita coba lagi select to char si state YYMMDD. Itu akan menghasilkan format si state menjadi tahun, setelah itu bulan, setelah itu tanggal. Hanya kita select extract year from si state, itu akan mengambil tahun dari si state kita. Oke, kita lanjut pada bagian berikutnya, itu adalah string function. Yang pertama itu adalah kita akan memanggil select concat database. Yang maksudnya di sini adalah untuk menggabungkan karakter data dan base, kirim menjadi database. Kemudian kita lanjut, kita akan select substring itu untuk seperti sudah dijelaskan pada sebelumnya, karena database ada 8 karakter itu untuk pemanggilan dari karakter pertama hingga karakter keempat. Kita lanjut, select in string. Oke, ini untuk memanggil huruf karakter kedua yaitu adalah A. Kita lanjut lagi, yaitu adalah select replace. Oke, ini seperti yang dilihat berarti A akan digantikan menjadi X seperti tampilan berikut. Kita lanjut lagi ke select upper. Tulisannya akan menjadi huruf besar semua. Kemudian kita lanjut lagi ke length untuk menghitung jumlah karakter yang ada pada karakter. Kita lanjut lagi ke select round. Itu adalah untuk pembulatan. Kita lanjut lagi ke call function. Pertama kita drop my functionnya dulu. Oke, function telah di drop, kita buat lagi dari awal. Kita copy, habis itu kita buat. Oke, function telah dibuat, lalu kita panggil. Kemudian akan muncul hello world. Oke, selanjutnya kita masuk bagian conversion function. Nah, ini kita awalnya dari string, kita menjadikan jadi number jadi 46. Kemudian ini select to char, dari sysdate diubah jadi formatnya month, day, sama year. Dan terakhir untuk PLSQL. Nah, ini query ini di function ini digunakan seperti untuk nomor 1 dikali nomor 2. Nah, 5 kali 4 kita bisa juga diedit menjadi misalnya 10,6 dia akan return 60. Nah, untuk terakhir errornya itu jika kita select from employees itu akan muncul, tapi jika kita misalnya select hanya select from employees itu bakal error karena hanya bisa sintaks seperti itu ya. Sekian demo dan presentasi kami. Sekian dan terima kasih.